Sehingga menjadi sebuah sindiran orang Jawa kalau ora mateni kancane ora mangan. Sebetulnya itu bener ning ora bener. Itu sebuah kekeliruan yang keplantrang, salah kaprah bener ora klumprah. Ada yang bilang di sini ini adalah sitik paningal. Ada yang bilang di sini adalah otak tengah, otak belen. Semuanya sama saja. Itu simbol dari Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kami hadir lagi mau medar, mau memaparkan tentang filosofi aksara Jawa atau makna di balik aksara Jawa. Aksara Jawa itu yang menciptakan atau sing yoso aksara itu Aji Saka. Seperti yang pernah aku ceritakan, asal usul Aji Saka itu siapa, dan ini asal usul bahasa Jawa atau aksara Jawa maksud saya itu siapa yang mencipta. Namun sebelum kami medar, mohon sering bahkan selalu kami mohon like dan subscribe saking panjenengan sami supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan matur suwun dumateng panjenengan yang sudah membantu subscribe kami. Aksara Jawa itu ada 20 aksara. Dan aksara itu telah dibagi dengan satu bilangan atau satu ucapan 5 aksara. Jadi dari 20 itu dibagi 4, 5 aksara itu berbunyi Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, Monggo Bodongo. Nah, kata-kata ini mengandung makna sebagai lambang kelahiran atau keberadaan seorang anak manusia. Dari kata Hono Coroko itu, Hono artinya Hono itu ada, Hono itu ono, Hono itu ada, Caraka itu utusan. Tadi kalau dibaca Hono Coroko ono ning utusan. Doto Sawala, Doto itu datan itu tidak. Sawala itu menolak atau menampik. Jadi tidak menampik Hono Coroko, Doto Sawala ono ning utusan, ora bakal nampik siapa yang mengutus. Itu roh yang diutus Tuhan untuk kembali ke jagat raya meneruskan karmanya. Karena dia ada sebuah kemelekatan. Nah, dia roh yang belum ada fisiknya, urung yasa raga, sik milang-miling ngangklang jagat golek penclokan supaya dheweke kingko entuk raga, iso mapan ning raga. Ibaratnya manuk petuk kurungan anyar, salin rogo anyar. Ini satu pilihan. Hono Coroko Doto Sawala, Podo Joyonya. Ini ada 2 anak manusia yang berlainan jenis, laki dan perempuan. Suami istri
pada saat itu dia akan melakukan hubungan intim, hubungan seksual, sama-sama punya kehendak. Kuatnya satu tuntutan untuk melakukan hubungan seksual. Podo karpe lanang lan wedok. Nah, setelah dia melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan intim, dan pada selepas puncak itu diteruskan dengan aksara 5 yang terakhir, monggo bodongo. Nah, orang laki perempuan, suami istri kalau melakukan hubungan intim, apabila sudah mencapai titik puncak, dia seakan-akan udah bagaikan bangkai. Lihat. Di situ ada kata monggo bodongo. Jadi mereka seperti bangkai sudah tak berdaya. Nah, pada saat itu rahim seorang istri sudah dimasuki sperma. Maaf, ini harus saya katakan. Di situ ada sebuah kehidupan akan membuahi telur, dan pada saat itu pula ada roh. Ini belum bisa dikatakan seorang atau apa, ya katakanlah ada roh yang ingin numpang pada rogo anyar atau jasad anyar, fisik baru yang di dalam rahim itu. Itu dia akan menjalani satu perjalanan hidup baru. Kalau orang Jawa mengatakan dia menjalani manjalmo, dan orang-orang sekarang mengatakan reinkarnasi, dalam bahasa agama kiamat. Dia akan menjalani karmanya itu. Itu satu perjalanan anak manusia yang untuk manunggal bali mulaniro, tapi masih ada sebuah kemelekatan. Dia harus mengalami sebuah proses kembali lagi ke jagat raya. Maka dari itu, setelah itu aksara Jawa itu disandangi. Kalau bahasanya Jawa artinya diberi satu pakaian agar bisa bunyi. Satu misal, sandangannya wulu. Nah, ini saya hanya mengartikan atau memaknai saja. Wulu itu seperti rambut, seperti alis, seperti kumis, seperti bulu-bulu lainnya. Itu satu ketika manusia itu, bukan satu ketika, dalam proses itu dia juga akan tumbuh bagian anggota badan seorang anak manusia yang dalam rahim tadi. Lantas setelah wulu ada pepet. Pepet itu tempatnya di antara kening, agak sedikit ke atas. Ada yang bilang itu namanya mata ketiga. Ada yang bilang di sini ini adalah cakra adna. Ada yang bilang di sini ini adalah sitik paningal. Ada yang bilang di sini adalah otak tengah, otak belen. Semuanya sama saja. Itu simbol daripada pepet. Lantas di situ ada yang namanya taling. Taling itu telinga. Kalau tarung itu telinga kanan kiri. Di situ ada sandangan yang berbunyi taling dan tarung. Pengertian di sini atau makna yang terkandung di sini supaya manusia itu
tidak hanya sekedar mendengarkan hal-hal yang baik, tapi juga bisa mendengarkan hal-hal yang buruk. Agar manusia nanti bisa mencerna baik dan buruknya sebuah perjalanan anak manusia, agar dia bisa memfilter bagaimana jalan kehidupannya mereka ke depan. Itu kurang lebihnya makna daripada Taling Tarung. Lantas di situ ada yang namanya sandangan suku. Suku itu kalau bahasa Indonesianya kaki. Nah, saat manusia lahir ke dunia, ke jagat raya ini, mulai berjalan mengarungi samudranya kehidupan, agar dia cukup hati-hati melangkah. Karena apa? Suku itu, kaki itu ada jarinya 5 kanan kiri, termasuk tangan kanan kiri juga 5 20. Ini menyimbolkan agar anak manusia nanti tandang gerayang, tindak tanduk itu sesuai dengan aturan mainan kehidupan, agar sesuai dengan aturan main tentang hidup. Makanya sak mlaku ning kudu tansah awas, tasah eling dengan sebuah kebaikan, karena dia akan berlayar di samudraning panguripan, onong samudraning bebrayan. Makanya di situ ada sandangan yang contreng di atas itu namanya layar. Itu lelayaraning urip. Nah, di situ ada juga sandangan yang bunyinya cecak atau cecak. Cecak itu ada yang menafsiri jantung, detak jantung. Ada yang menafsiri, tapi orang itu beda-beda, ini yang namanya juga tafsir ya. Ada yang dibilang di langitan, di sini di lak-lakan ini juga dibilang cecak. Jadi sandangan itu adalah bagian daripada anggota tubuh manusia. Sandangan huruf Jawa itu diambil dari bagian tubuh manusia sebagai simbol-simbol perjalanan anak manusia hidup di jagat raya ini. Satu contoh ada yang di situ namanya weknyan. Weknyan itu dari kata weknyo. Weknyo itu pinter. Nah, manusia itu harus belajar dan belajar kehidupan di dunia ini karena dunia itu bodoh. Kalau tidak pintar-pintarnya seorang anak manusia, dia akan jadi korban kebodohannya alam. Lantas di situ ada cakra. Cakra itu belutnya bundar, cakra manggilingan. Itu simbolnya roda kehidupan seorang anak manusia itu seperti cakra manggilingan, itu cakra. Agar dia nanti jangan sampai merasa susah atau menderita kalau di bawah atau bersidil di bawah, dan jangan sampai dia akan berbahagia, bersenang-senang apabila dia pada posisi di atas. Itu kurang lebihnya demikian, agar dia hati-hati untuk melakukan cakraning urip, cakra manggilinganing urip, demikian. Ada juga di situ yang dibilang pengkel. Pengkel itu bagiannya di ujung paha sini, untuk semua orang duduk. Nah, bagian sini namanya pengkel. Makanya apa yang terurai, apa yang terpapar di aksara Jawa, sandangane kuwi kajipuk saka anggota tubuhe manusa. Nah, termasuk di situ ada keret. Keret itu melambangkan kalau manusia setiapnya ada ruas-ruas.
supaya kita hidup itu di tengah masyarakat kita bisa luwes, fleksibel, budaya. Nah, ini seperti lambang daripada ruas-ruas, setiap ruas. Ada yang dibilang paten atau pangkon, sehingga menjadi sebuah sindiran orang Jawa kalau ora mateni kancane ora mangan. Sebetulnya itu bener ning ora bener. Itu sebuah kekeliruan yang keplantrang, salah kaprah bener ora klumprah. Setiap aksara, setiap abjad, setiap huruf ada yang selalu mateni kancane, pasti. Satu misal, huruf Latin, kata pasar, dia nggak akan bunyi sarnya kalau nggak ada R-nya itu kan juga mateni R. Jadi orang Jawa itu dibilang orang mangan nek gak mateni kancane, bukan demikian. Paten tuh yang dimaksudnya mati rasa, rasanya dimatikan. Mergo dheweke kuat ngomong mengku momot. Jadi orang Jawa itu punya watak momong, mengasuh, mengku, mangku, momot kuat. Jadi orang Jawa itu punya watak mengku, momong, momot. Jadi kalau ada orang Jawa kalau mengku pangkat dia lali, ya itu pribadi. Tapi secara sosial kami tidak bisa menerima karena apa? Ajaran Jawa ini tidak untuk mendiskreditasikan, mengkritiskan orang atau menyudutkan dari kepribadian orang, tidak. Tapi ini pelajaran atau pasinon yang sifatnya universal, sifatnya umum. Jadi kami mencari atau mengkupas makna daripada aksara Jawa itu dengan objektif dan bijak, berusaha bijak untuk mengkupas. Demikian asal usul dari kata atau aksara Jawa yang diciptakan, yang mencipta adalah Aji Saka. Semoga apa yang aku paparkan ini bisa membuat tambah kawruh panjenengan semua, tapi apabila ada sebuah kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.